Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai tata cara membuat surat izin mengemudi untuk warga negara asing di Turki. Tonton terus ya videonya sampai selesai agar informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel YouTube kami. Oke teman-teman, di Turki itu ada dua cara untuk membuat SIM. Yang pertama, kita membuat SIM seperti warga negara Turki pada umumnya, yaitu dengan kursus, kemudian mengikuti dari awal, gitu. Itu yang pertama, seperti warga negara Turki pada umumnya. Dan biasanya itu harganya lebih mahal. Kemudian yang kedua, sebelumnya memiliki SIM dari negara kalian, dari Indonesia, kemudian dibawa ke sini dan itu diproses untuk ditukar surat izin mengemudi Turki. Nah, yang ingin kujelaskan kali ini adalah bagi kalian yang sudah memiliki SIM sebelumnya dari Indonesia. Jadi teman-teman, ini adalah pengalamanku di bulan lalu. Aku sudah membuat SIM, surat izin mengemudi, dengan menukar SIM Indonesiaku dengan SIM Turki dan harganya jauh lebih murah. Teman-teman, aku sudah membuat list persyaratan membuat SIM. Jadi supaya aku ngomong dan tidak ada yang ketinggalan, jadi aku tulis berdasarkan pengalamanku. Yang pertama adalah persyaratan. Persyaratan ini harus kalian lengkapi sebelum kalian menyerahkan ke KAI Makamle. Persyaratannya yaitu pertama, SIM A nasional dari Indonesia. Kan sudah tahu kan bentuk SIM A nasional yang dari Indonesia. Yang kedua, ijazah terakhir. Terserah mau ijazah terakhir kalian SMA atau dari universitas kampus kalian yang terakhir. Pokoknya ijazah terakhir. Yang ketiga, kimlik atau kartu izin tinggal, itu seperti KTP. Yang keempat, foto biometrik 1 lembar 6 bulan terakhir. Jadi foto biometrik ini cuma dibutuhkan 1 lembar, tapi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kelima, surat keterangan sehat dari dokter. Dan yang keenam, uang 5.500 lira. Nah teman-teman, itu persyaratan-persyaratan yang harus kalian lengkapi. Kemudian apa yang kalian lakukan setelah persyaratannya lengkap? Yaitu SIM A dan ijazah terakhir diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan noter. Dan terjemahan noter ini harganya mungkin ada perbedaan ya nanti, tapi aku akan menjelaskan sesuai pengalamanku, yaitu sekitar 2.500 lira atau 3.000 lira. Yang kedua, semua dokumen di fotokopi berwarna. Jadi dokumen-dokumen yang aku jelaskan di pertama tadi itu di fotokopi berwarna. SIM A, ijazah terakhir, kimlik atau kartu izin tinggal kalian itu di fotokopi berwarna. Kemudian cek kesehatan. Caranya, yang pertama kalian ambil janji temu di E-Devlet. Ini sama seperti kalian mau kontrol ke dokter ya. Teman-teman yang sudah tinggal di Turki pasti tahu E-Devlet dan pasangan kalian juga pasti sangat familiar dengan ini karena semua kepengurusan di Turki itu melalui E-Devlet, mau baik ke pemerintahan, ke kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian isi form dari aplikasi E-Devlet. Jadi nanti di sana itu ada formnya, kalian isi. Kemudian hasilnya juga nanti bisa dilihat di aplikasi E-Devlet kalian masing-masing. Cek kesehatan ini sekali lagi aku jelaskan, ini sama caranya ketika kalian ingin kontrol ke dokter. Jadi di Turki itu ketika kalian ingin kontrol ke dokter, bukan yang emergensinya, karena kalau yang emergensi kalian bisa langsung ke gawat darurat di rumah sakit yang bagian gawat darurat. Tapi ini untuk kontrol seperti ke poli dan lain sebagainya, kalian harus membuat janji melalui aplikasi E-Devlet. Kemudian ambil janji temu ke KAI Makamle melalui aplikasi E-Devlet. Jadi sama ya, aplikasi E-Devlet ini kalian bisa kontrol ke dokter atau ke kepengurusan ke pemerintahan setempat. Jadi ambil janji temunya di aplikasi yang sama. Kemudian kalian datang ke KAI Makamle sesuai tanggal dengan membawa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, SIM A nasional dari Indonesia, fotokopi berwarna. Ini aku ulang lagi ya. Yang kedua, ijazah terakhir, fotokopi berwarna. Kimlik atau izin tinggal, sama fotokopi berwarna.
foto biometrik 1 lembar 6 bulan terakhir, SIM A dan ijazah terjemah dari noter, dan SIM A asli. Jadi kalian datang ke Kaymakamle sesuai tanggal yang kalian ambil di e-Devlet, kemudian serahkan ke petugas, kemudian menunggu informasi selanjutnya dari Kaymakamle sekitar 1-2 bulan. Kalau pengalamanku bulan lalu itu, aku menunggu panggilan dari Kaymakamle itu sekitar 1,5 bulan. Setelah diinformasikan dari Kaymakamle untuk datang ke tempat, nah kalian masuk lagi ke aplikasi e-Devlet untuk mengambil janji temu. Kemudian selanjutnya membayar 5.500 lira di aplikasi GIP. Kemudian datang ke Kaymakamle sesuai tanggal. Di sana diberikan surat jalan untuk mengemudi selama SIM Turki kita dikirim melalui kargo ke alamat kita dari Ankara kurang lebih 1 minggu dan selesai. Kemarin itu kalau pengalaman aku menunggu kurang lebih 1 minggu itu dikirim SIM Turki itu ke rumahku. Selama 1 minggu itu aku masih menggunakan surat jalan yang diberikan Kaymakamle. Bagaimana? Apakah kalian ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis komentar kalian di kolom bawah atau kirim DM di Instagram kami. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel YouTube kami. Jika kalian ada pertanyaan atau hal lain yang ingin kalian ketahui tentang Turki, kalian bisa komen juga di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!